Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Jadi tema kita yang pada pagi hari ini yang saya amati tadi ada sesuatu yang menarik, jadi yang saya hubungkan dengan materi yang saya sampaikan kemarin, yaitu Iqra ya. Tadi itu ada juga talayatlu gitu. Jadi kalau Iqra itu tidak senantiasa ada tulisan di depan kita, tetapi kalau utslu atau tala itu senantiasa terkait objeknya itu ada kitab sucinya. Jadi 4 kitab suci yang disebut dalam Al-Quran itu nanti sampean lihat ya kata-kata tala itu. Jadi membaca bacaan yang sebenarnya itu adalah mengikuti apa yang dia baca itu gitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 121 itu. Jadi haqqa tilawatih gitu. Ya. Membaca dengan bacaan yang sebenarnya, maka talanya di situ wal qamari idza talaha gitu. Dan bulan yang mengikuti. Jadi banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak mengikuti daripada apa yang dia baca. Jadi logiknya ke sana gitu. Ya aku mau contoh sekedar hanya membunyikan huruf. Tapi tidak untuk sebagai petunjuk bagi kehidupan saya. Padahal kemarin kan saya bicara kan how to read, how to lali ya. How to read, how to learn, how to understand. Sampai kepada mukasyafah, terbukanya tabir-tabir yang selama ini menyelimuti. Tapi karena kesungguhan kita mengerti kemudian mencoba untuk Quran, sekali lagi saya kemarin ngomong jangan kita pandang sebagai kitab hukum, karena begitu kita berbicara tentang kitab hukum seakan-akan walaupun di dalam Al-Quran juga ada hukum, tapi kalau kita pandang secara hukum terus kita menjadi kaku, karena ketika berbicara hukum pasti berbicara mengenai benar salah, halal haram. Akhirnya setiap yang tidak gak simetris ya, gak sinkron dengan Al-Quran salah. Akhirnya tidak bisa menghargai kearifan lokal. Ya, sehingga kita ketemukan cium tangan, nun sewu, kau no Quran ini. Akhirnya ditolak, kan ke sana kan, gitu ya. Quran ini ngajarkan seperti ini, bahkan nek maca Quran, kemudian terakhirnya Shadaqallahul Azim, bid'ah itu katanya gitu. Tapi ketika ditunjukkan ternyata Abdurrahman As-Sudais. Siapa itu? Abdurrahman As-Sudais. Masuk kailing ya? Ya imam besarnya Masjidil Haram itu loh. Iku nyontohkan Shadaqallahul Azim, tapi ditolak itu gitu. Jadi kadang-kadang pokoknya itu yang saya katakan dulu, aliran pemikiran Islam yang puritan ekstremis itu ingin menghadirkan kehidupan zaman Nabi pokoknya kayak ngene iki. Nah, gitu. Nah, jadi ketika kita membaca bacaan yang sebenarnya akhirnya apa? Menuju ternyata apa yang saya baca, saya mengikuti bacaan itu, maka bacaan ini mempunyai suatu pemaknaan yang tidak sama. Karena keterbatasan daripada bahasa kita di dalam menerjemahkan wahyu-wahyu yang ada di langit bagaimana membumi, itu perlu pembahasan. Ya. Sehingga ketika kita berbicara di antaranya ya ada dua banyak katanya, tapi seperti al-bir, al-ihsan ya, atau al-bir, al-khair dan al-ma'ruf gitu aja lah. Nanti kita ketemu al-ihsan, ketemu yang namanya apa? Yang baik, as-soleh, at-thayyib, itu kan baik-baik semua artinya.
Tapi bagaimana pemaknaan itu gitu loh. Dan itu yang jarang orang ngaji gitu tuh malas gitu loh. Sehingga dia tidak merasa bahwasanya dia itu berjalan di atas kesalahan. Nah kalau kesalahan itu kemudian apa? Ditampilkan. Yang ini saya kaitkan dengan kalimat ketika apa? Ketika kita memandang Al-Quran sebagai satu kitab hukum, kita cenderung untuk menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita pandang Quran sebagai satu kitab biasa, ya kayak buku-buku liane, ya tidak punya kesan apa-apa. Padahal kemujizatan Al-Quran itu adalah apa? Ketika diwujudkan. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, ini adalah kitab yang membawa solusi bagi kehidupan saya. Berarti berisi kebaikan-kebaikan untuk bagi yang membacanya. Makanya kebaikan itu diinternalisasikan dalam dalam diri kita. Jadi menjadi modal bagi kita ini baik. Maka setelah baik itu menjadi modal saya untuk eksternalisasi. Kita keluarkan, kita wujudkan, kita tampilkan sehingga menjadi apa? Menjadi satu karakter. Ini loh karakter orang yang berpedoman kepada kitab suci, akhirnya disosialisasikan. Akhirnya tanpa sadar masyarakat itu menjadi Islami. Gitu loh. Maka disinilah kemudian bagaimana Al-Quran itu ketika berbicara tentang kalimat-kalimat yang ada, yang dilekatkan di dalam kitab sucinya itu luar biasa Pak kalau kita ngaji. Albir ya, albir itu. Sehingga ada kata-kata birrul walidain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hadisnya itu al-hajjul mabrur. Nah, mabrur dari kata-kata bir itu sendiri, gitu. Ya. Maka tapi di kalimatnya wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan baik. Tapi dikatakan di situ dia ada birrul walidain, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Nah di sini kita tahu bir yang dimaksud oleh kebaikan yang dimaksud oleh bir itu sendiri dan kebaikan yang dimaksud oleh ihsan itu kan tidak sama. Bir itu adalah kebaikan yang tidak mengenal ruang dan waktu gitu. Makanya nek jadi tujalu itu wong tua, itu kok ibu om bengi-bengi gak boleh itu kan. Ya. Teorinya gak boleh kan dalam Quran. Kok aku pegel-pegel ini gak bisa itu. Ya. Makanya bir dikatakan buat baiklah kamu. Gak peduli wong tua itu kafir pun ya ngono gituan. Ya. Nah, nanti ada perbedaan dengan taat. Kalau taat itu hanya kepada Allah dan Rasul saja. Kalau orang tuamu menyuruh kamu berbuat syirik, jangan kamu taati. Nah itu boleh kalau itu taat kan. Nah, makanya kadang-kadang orang itu seperti kata-kata syariat ya. Syariat itu kan hukum, Pak. Fikih itu hukum, tapi ya apa kok bisa apa jadi? Artinya ya apa peletakannya itu? Ini yang kadang-kadang apa orang ngajinya malah ke sana. Ya. Asal lain kalau ihsan. Ya, ini kata bentuk superlatif dari hasan itu hasan. Hasan itu kan baik. Ihsan itu yo wajane dukure itu ya baik artinya enggak. Dasarnya baik gitu. Tapi wabil walidai ihsan adalah kedua orang itu berbuat yang melebihi daripada takaran. Takaran artinya memenuhi takaran hukumnya sekian, maka ihsan itu di atas itu. Makanya ihsan berbicara tentang apa? Tentang moral, tentang etika. Ya. Jadi nek secara hukum Anda mengeluarkan zakat 2,5%, tapi secara ihsan, secara moral gak aku sik sugih iki lho. 20%. 50%. Ya itu tuh ihsan lah. Di atas hukum itu. Bukan bid'ah di situ, bid'ah itu. Wow, dalilnya terus gak ngono. Makanya kadang-kadang saya itu herannya kan gini. Enaknya bid'ah kan orang karena tidak sama dengan dengan Nabi. Lo awakmu tuh wis niru Nabi lah. Artinya Nabi ku omahe 4 meter ping pira cuma tilik ngono.
Lho omamu samben-amben kaya ngono. Kok gak ngomong bid'ah kowe. Alasan itu masalah dunia. Ngono tok jane. Repot jane. Lah yo Nabi mencontohkan nek nang dunia itu zuhud. Ya, tapi gak diturut. Sing diturut hal-hal sing garai wonge apa mangkel tok gitu loh ya. Nah gitu loh. Itu bir. Ihsan lain, namun juga tentang al-khair. Al-khair itu kan baik. Baik yang sifatnya universal dan cair gitu loh, cair. Jadi kebaikan, makanya khair itu diterjemahkan Islam itu sendiri gitu. Karena apa? Karena kebaikan Islam itu sifatnya universal. Hanya ketika turunnya saja kebetulan di ranah Arab gitu. Ya, otomatis terikat dengan apa karakteristiknya budaya Arab itu gimana gitu. Ya, dan tapi yang orang-orang ngambilnya yang budayanya gitu. Yang budayanya ternyata gamisnya diambil ya Abu Jahal aja nih gamisnya ya gitu. Ya. Nah, dari sinilah kemudian dari Arab ini kemudian menyebar ke seluruh dunia karena apa? Karena Islam untuk seluruh dunia. Nah, ketika menyebar ke seluruh dunia inilah kemudian prinsip kebaikannya itu menjadi apa? Ya menjadi diformulasikan. Itu namanya kebaikan yang namanya sifatnya ma'ruf, partikular, diformulasikan, disimulasikan. Ya. Itu ke sana. Jadi contoh ya. Apa? Gini, Pak. Saya dulu mungkin pernah cerita ya, tapi yang lama kan ya. Ada satu daerah ya. Yang sampean kalau di daerah itu nek disuguhi panganan. Iku nek sampean entekno wong iku seneng seneng. Alhamdulillah aku dihargai banget berarti lho itu ada itu. Saya baca di apa sosiologi ada ya. Ya apa itu ma'rufnya apa tentang itu? Ya itu ma'rufnya di situ itu. Tapi coba persoalan itu digonang di Jawa gini, posisi Pak. Sampeyan nggawa kanca sing geragas. Ya. Kemudian disuguhi diwentekno. Gak ngono, kancamu wetenge ana wong bambunge ta. Sakmene kok ditekno kabeh kok mangkel gituane ta. Ya tapi kan nek kebetulan arek iki sing dijak kancane mau berasal dari daerah sing suka ngentekno panganan seneng gitu loh. Nah ini kan satu kemakrupan yang berbeda gitu. Ya kemakrupan yang beda. Nek prosoku kancaku sing iki menghargai pemberian tuan rumah dientekno. Pertanyaan dhewe bener aku bener iki. Nek jarene sing tuan rumah iki ya sing jemane gak ngono iki makhluk teko planet endi kok ngene gini itu. Lah ini lho Mas. Ketika kita berbicara menerangkan daripada Al-Qur'an itu ke dalam ranah kekinian dan kedisinian. Here and now gitu. Kedisinian dan kekiniannya itu. Wis pokok zaman Nabi dibalekno zaman biyen maneh sampe wis gak iso ngomong semua ngene wis. Wanu senengane cerita-cerita masa-masa lalu gitu loh. Padahal Al-Qur'an ini bukan kitab masa lalu. Ya. Apa Al-Qur'an juga bukan kitab masa depan itu dia senantiasa tetap bisa enggak pernah out of date, enggak pernah ketinggalan zaman. Menungsane yang ketinggalan zaman. Ya demikian ya Mas ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pada pagi hari ini ya betul-betul membawa suatu perubahan ke arah yang positif bagi kita. Sekian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku kuliah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.